Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana Widya Putri dengan NIM 191361183. Melalui video kali ini, saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Di sini soal pertamanya yaitu menyebutkan nama pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, selanjutnya ada Pulau Sulawesi, dan yang terakhir yaitu ada Pulau Papua. Baiklah, selanjutnya nomor 2, yaitunya sebutkan nama-nama laut di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Laut Jawa, di mana Laut Jawa ini perairan dangkal dengan luas kira-kira 310.000 km persegi di antara Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi di gugusan Kepulauan Indonesia. Yang kedua yaitu ada Laut Sulawesi di barat Samudra Pasifik yang dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao Filipina di utara, dan di timur oleh rantai Kepulauan Sangihe, di selatan oleh Sulawesi, dan barat oleh Kalimantan Indonesia. Yang ketiga itu ada Laut Flores, yang mana laut yang terdapat di sebelah utara Pulau Flores. Laut ini juga batasan dari Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kelima ada Laut Bali, di mana terletak di sebelah utara Pulau Bali. Kemudian ada Laut Sawu yang terdapat di antara Pulau Sumba, Pulau Sawu, Pulau Rote, Pulau Timur, dan Pulau Flores. Setelah itu ada Laut Timor yang terletak di antara Pulau Timur yang sekarang ini terbagi antara Indonesia dan Timur Leste dan teritorial utara Australia. Kemudian ada Laut Banda dengan berbatasan pulau-pulau, yaitunya ada Sulawesi di sebelah barat, kemudian ada Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Barat Daya, dan Timur. Setelah itu ada Laut Arafuru yang terletak di Provinsi Maluku bagian tenggara, berbatasan dengan Pantai Irian Jaya sebelah barat daya. Setelah itu ada Laut Seram yang mana merupakan salah satu dari beberapa laut kecil di Kepulauan Indonesia. Selanjutnya ada Laut Maluku yang terletak dekat dengan Provinsi Maluku, Indonesia. Laut ini membatasi Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Selanjutnya ada Laut Halmahera yang letaknya di timur bagian tengah Laut Mediterania Australia. Lanjut soal nomor 3 yaitu menyebutkan nama-nama selat di Indonesia. Yang pertama ada Selat Makassar yang terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Ada Selat Malaka yaitu terletak antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Lalu selanjutnya ada Selat Madura yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Ada Selat Ombai yang terletak di antara Kepulauan Aru dan Timor. Kemudian ada Selat Sumba yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Sumba. Ada Selat Bali yang terletak antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kemudian ada Selat Karimata antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ada Selat Lombok yang terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4 yaitu menyebutkan nama-nama tanjung semenanjung di Indonesia. Yang pertama ada Tanjung Alang-Alang yang berada di daerah Pandeglang, Provinsi Jawa Barat. Ada Tanjung Batu Mandi yang terletak di Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Ada Tanjung Hauli yang berada di daerah Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Tanjung Indramayu yang berada di daerah Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Setelah itu ada Tanjung Pemarung yang terletak
di daerah Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Ada Tanjung Wamongket yang mana berada di daerah Sorong, Provinsi Papua. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2, yaitunya menunjukkan batas provinsi beserta nama pusat pemerintahannya. Di sini yang akan saya bahas yaitunya ada Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Nah, kenapa saya membahas itu? Dikarenakan NIM saya ganjil, yaitunya berakhiran ganjil, yaitunya 19136183. Kita masuk yang pertama, yaitunya di Pulau Sulawesi ada Provinsi Sulawesi Barat. Dapat kita lihat, ini peta Sulawesi Barat. Sulawesi Barat atau disingkat dengan Sulbar ialah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Sulawesi. Ibu kotanya terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat ini berada pada sekitar garis khatulistiwa, terletak antara 0 derajat 45 menit 59 detik lintang selatan, 3 derajat 34 menit 0 detik lintang selatan, serta 118 derajat 48 menit 59 detik bujur timur hingga 119 derajat 55 menit 6 detik bujur timur. Nah, Provinsi Sulawesi Barat ini sendiri berbatasan dengan sebelah barat dengan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan terakhir bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja dan Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua ada Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara atau disingkat Sulut ialah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia, dengan ibu kotanya yaitu Kota Manado. Batas administrasinya sendiri, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Davao del Sul, Filipina, sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Teluk Tomini, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik. Yang ketiga ada Provinsi Sulawesi Tengah atau biasa kita singkat dengan Sulteng. Sulawesi Tengah ialah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia dengan ibu kota Kota Palu. Berbatasan dengan sebelah utara dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Terakhir yaitu sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar. Di sebelah kanan ini dapat kita lihat yaitu peta Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga ada Sulawesi Selatan atau disingkat dengan Sulsel, yang mana sebuah provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi dengan pusat pemerintahan ibu kotanya yaitu di Kota Makassar. Secara geografis, posisi Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 106 derajat 48 menit sampai dengan 122 derajat 36 menit bujur timur dan 0 derajat 12 menit sampai dengan 8 derajat lintang selatan yang berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Barat, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores. Provinsi ini juga terdiri dari 24 kabupaten, 3 kota, 305 kecamatan, 792 kelurahan, dan 2.255 desa. Kemudian ada Sulawesi Tenggara atau disingkat dengan Sultra, yang mana merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Secara geografis, Sulawesi Tenggara terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, di antaranya pada 2 derajat 45 menit sampai 6 derajat 15 menit lintang selatan dan 120 derajat 45 menit sampai dengan 124 derajat 30 menit bujur timur, serta mempunyai wilayah daratan seluas
38.140 km persegi dan perairan laut seluas 110 km persegi. Provinsi ini berbatasan dengan bagian utara dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, bagian barat berbatasan dengan Teluk Bone di Sulawesi Selatan, bagian timurnya berbatasan dengan Laut Banda, dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores. Selanjutnya ada Gorontalo. Dapat kita lihat petanya ada di sebelah kanan. Provinsi Gorontalo dengan ibu kota yaitu Kota Gorontalo terletak pada semenanjung Gorontalo di Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini yaitu 12.435 km dengan batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Selanjutnya kita masuk pada Pulau Kalimantan. Dengan provinsi yang pertama ada Kalimantan Barat, dan di sebelah kanan dapat kita lihat peta Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini sebuah provinsi yang mana ibu kotanya atau pusat pemerintahnya berada di Kota Pontianak dengan luas wilayah 147.307 km persegi atau sama dengan 7,53% dari luas Indonesia. Batas-batas dari Provinsi Kalimantan Barat ini ialah sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna, Selat Karimata, dan Semenanjung Malaysia. Ada Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya yaitu Kota Palangkaraya. Kalimantan Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Masih sama, di sebelah kanan dapat kita lihat peta wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita masuk pada Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Banjarmasin. Dengan luas wilayah yang dimilikinya yaitu 38.744 km persegi. Luas wilayah administrasi sendiri yaitu sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada Kalimantan Timur. Ini merupakan peta Kalimantan Timur, yang mana Kalimantan Timur ini merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Nusantara, dengan ibu kota yaitunya Kota Samarinda. Batas wilayah Kalimantan Timur sendiri yaitu sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara, sebelah barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Ada Kalimantan Utara yang merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tepatnya di bagian Sabah, Sarawak, dan Malaysia. Ini peta dari Kalimantan Utara. Selanjutnya, batas Provinsi Kalimantan Utara. Di sebelah utara berbatasan dengan negara bagian Sabah, Malaysia.
sebelah barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi. Selanjutnya ada Provinsi Bali. Ini peta wilayah Provinsi Bali yang dapat kita lihat bersama. Secara geografis, Provinsi Bali ini terletak pada 8 derajat 3 menit 40 detik sampai dengan 8 derajat 50 menit 40 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai dengan 115 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Provinsi Bali ini terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Batas administrasi wilayah fisiknya ialah sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali. Kemudian yang terakhir ada Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terdiri atas 2 pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang dikelilingi oleh ratusan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah daratannya yaitu 20.142.48 km persegi. Secara geografis terletak antara 8 derajat 10 menit sampai dengan 9 derajat 5 menit lintang selatan dan antara 115 derajat 46 menit sampai dengan 109 derajat 5 menit pada barat timur. Dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Provinsi Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan perekonomian yang ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Yang pertama di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu di sektor pertaniannya di bidang perkebunan atau pertanian, mereka banyak menghasilkan kakao dan juga penghasil daerah kopi Robusta, kopi Arabica, kelapa, lalu ada sawit dan juga ada cengkeh. Kemudian di daerah Sulawesi Utara dengan luas lahan sebesar 100.000 hektar yang meliputi lahan sawah irigasi teknis, lahan sawah irigasi semi teknis, lahan sawah irigasi non-teknis, lahan sawah tada hujan dan areal sawah pasang surut. Hasil padi yang diproduksi pun mencapai 471.000 ton, serta hasil palawija, hasil hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan sebesar 701.000 ton dengan luas lahan yang digunakan 342.000 hektar. Kemudian ada juga hasil pertanian dari daerah ini, yaitunya seperti cengkeh, kakao, dan juga kopi. Selanjutnya di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu provinsi ini dapat mencapai produksi sendiri dari berbagai jenis tanaman seperti beras, jagung, kacang tanah, ubi jalar, dan juga kacang hijau. Serta potensi unggulan dari sektor pertanian ini di Sulawesi Tengah yaitunya kakao. Dan juga Sulawesi Tengah memiliki perdagangan yang cukup luas karena bisa menjual produknya hingga ke benua Eropa, Asia, dan juga Amerika Serikat. Di Provinsi Sulawesi Selatan, produksi padi pada tahun 2007 sebesar 8.529,23 ton yang dipanen dari areal seluas 2.261 hektar atau rata-ratanya 3,77 ton per hektar. Dan produksi jagung pada tahun 2007 sebesar 253,18 ton per hektar, serta pada tahun 2007 produksi ubi kayu mencapai 5.610,80 ton, kacang tanah sebesar 2,60 ton, dan kedelai sebesar 11,43 ton, serta ada kacang hijau juga sebesar 16,93 ton. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, potensi lahan yang mempunyai peluang untuk yang dikembangkan
juga cukup menjanjikan, yang mana saat ini telah ada perkebunan yang cukup berkembang, antara lain ada kakao, mete, cengkeh, kelapa, kopi, lada, kemiri, enau, pinang, kapuk, dan sagu. Serta komoditi kakao dan metenya merupakan komoditi andalan yang cukup berperan dalam skala perekonomian nasional. Di Provinsi Gorontalo, hasil tanaman perkebunan di Gorontalo yang cukup mendominasi adalah tanaman kelapa sebanyak 58.804 buah ton, kakao ada 3.669 ton, kopi sebanyak 929 ton, dan sisanya tanaman yang dihasilkan dari cengkeh, pala, jambu, kacang mete, jagung, serta ubi kayu. Kalimantan Barat. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kalimantan Barat. Pada tahun 2006, kontribusinya mencapai sekitar 27,25% dari total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Di sawah-sawah, masyarakat menanam palawija yang terdiri atas 37.743 hektar, ada ladang jagung dengan produksi sekitar 127.660 ton, ada ubi sebanyak 17.021 hektar, ubi kayu dan juga dengan produksinya sebanyak 24.535 ton. Lalu ada 1.571 hektar ubi jalar dengan produksi sebanyak 12.364 ton. Ada 2.492 hektar kacang tanah dengan jumlah produksinya yaitu 2.747 ton. Ada 1.194 hektar kacang kedelai dengan produksinya sebanyak 1.349 ton dan 1.983 hektar kacang hijau dengan produksi sebanyak 966 ton. Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Tengah, sumber daya alam yang tak kalah memikat bumi tambun bunga ini ialah perkebunan kelapa sawit dengan sektor dari tahun ke tahunnya terus memikat para investor. Di Kalimantan Selatan, komoditi pertanian yang dihasilkannya ialah antara lain ada jagung, kacang mete, padi, ubi kayu, ubi jalar, dan juga kacang tanah. Sedangkan di Kalimantan Utara, fokus komoditas mencakup pangan dan komoditas berdaya saing seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, karet, kakao, dan kopi. Sementara untuk fokus lokasi yang mencakup wilayah sentra produksi pangan dan komoditas unggulan lainnya, serta baik di kawasan baru maupun existing. Di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur memiliki lahan budidaya dan kehutanan seluas kurang lebih 6.522.622,73 hektar dengan berhasil mengembangkan produk komoditas berupa karet, kelapa hibrida, kelapa sawit, kopi, lada, cengkeh, kakao, daun jarak, nira, serta beberapa tanaman farmasi yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi di pasar lokal maupun internasional. Selanjutnya di Provinsi Bali. Potensi lahan pertanian di Bali pada 2014 mencapai seluas 355/568 hektar. Sebagian besar petani di Bali mempunyai kegiatan pokok di bidang pertanian, yaitunya ada padi-padian, palawija, dan tanaman hortikultura. Selanjutnya komoditi pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Antara lain ada jagung, kakao, bawang merah, cabai, manggis, serta kopi. Bidang perindustrian. Pertama di Sulawesi Barat. Menurut Menperin Sulawesi Barat, yang merupakan provinsi baru, baik potensial yang dilihat dari ketersediaan sumber daya alamnya, khususnya ada rotan dan kakao yang merupakan sumber bahan baku industri pengolahan rotan dan industri pengolahan kakao. Sulawesi Barat juga merupakan penghasil komoditi lain yang potensial yaitu nilam dan ubi kayu.
Di Provinsi Sulawesi Utara, beberapa produk yang dikapalkan ke Pulau Besar kedua, yaitu di Filipina, ada jagung, kopra, lalu ada kopi dan kakao yang menjadi komoditas yang juga diincar oleh pihak luar. Sulawesi Tengah, sektor industri usaha mikro, kecil dan menengah berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan di provinsi ini. Pada tahun 2013, jumlah industri manufaktur terbesar ialah industri makanan dan minuman. Selanjutnya, perindustrian di Sulawesi Selatan. Yang pertama itu ada industri pakan ikan, yang mana produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pindrang yang mencapai 35.785,90 ton dengan luas area pemeliharaannya mencapai 20.186,30 hektar ini. Mempunyai nilai produksi sebanyak 15 ton per hari atau 450 ton per bulan. Dengan nilai investasi yang tertanam di industri ini ialah sebesar 15.375.990.000 rupiah dengan masa investasi 10 tahun. Kedua, ada pengembangan kawasan industri Parepare. Kota Parepare merupakan salah satu pusat pengembangan kawasan ekonomi terbuka atau KAPET dengan posisi wilayah yang strategis, berada dekat dengan wilayah sentra pengembangan komoditas unggulan daerah. Luas lahan yang tersedia sekitar kurang lebih 123,30 hektar, di mana kurang lebih 35 hektarnya merupakan hak milik pemerintah Kota Parepare. Dengan skema bisnis yang dijalankannya yaitu pemerintah swasta. Terakhir yaitunya kawasan industri Maros Makassar. Luas area PT Kimia yang terbentang di area seluas 203 hektar yang terletak di Poros Maros Makassar, sekitar 15 km dari kota Makassar. Pengembangan kawasan baru di Kabupaten Maros seluas 650 hektar ini merupakan bagian dari konsep pembangunan kawasan strategis Provinsi Maminasata, Makassar, Maros, Sangguminasa, Goa Takalar. Selanjutnya, perindustrian di wilayah Sulawesi Tenggara. Kategori industri yang mencakupnya ada pertambangan dan penggalian, ada industri pengolahan, ada pengadaan listrik dan gas, ada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan ada konstruksi. Lanjut pada Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo yang terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo dibagi dua kategori, perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di kota ini ialah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi. Selanjutnya, perindustrian di Kalimantan Tengah. Kegiatan ekonomi lainnya yang berkontribusi signifikan adalah sektor industri pengolahan yang sebesar 22,4 miliar, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,94 miliar rupiah. Dengan industri pengolahan di Kalimantan Tengah ini berupa alat angkutan, barang berbahan dasar logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik. Kemudian perindustrian di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel akan melakukan penyusunan perencanaan hilirisasi industri di tahun 2021 untuk meningkatkan sumber daya alam atau SDA di daerah Kalimantan Selatan sendiri. Kemudian di Kalimantan Utara, berdasarkan usulan dari Kementerian Perindustrian, maka akan ditetapkan ada proyek strategis nasional
yang kawasan ini akan mengembangkan pengembangan industri antara lain pengelolaan mineral, kelapa sawit, kakao, dan perikanan. Kemudian di daerah Bali. Di Bali dengan keunikan kondisi alam dan budaya yang sangat menunjang pengembangan industri wisata. Serta karena keunikan inilah Bali telah menjadi kawasan pariwisata kelas 1 yang menjadi tujuan utama wisatawan asing. Kebudayaan Bali juga menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara, serta salah satu majalah dunia yang juga telah menobatkan Bali menjadi pulau terbaik di dunia. Terakhir, perindustrian di Nusa Tenggara Barat. Pada roadmap industrialisasi NTB 2019-2023, NTB menetapkan ada 6 sektor industri prioritas, antaranya industri pangan yang meliputi industri pengelolaan ikan dan hasil laut lainnya, kemudian ada industri hulu agro, selanjutnya industri permesinan, keempat industri hasil tambang, kelima yaitunya industri kimia, dan yang keenam yaitunya industri ekonomi kreatif. Kemudian bidang pertambangan di Sulawesi Barat. Di Kabupaten Mamasa, tambang zeolit di Provinsi Sulbar juga terdapat di Desa Sepong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Mejane dengan potensi cadangannya mencapai 26.400.000 ton, serta adanya potensi tambang lain di Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa, yaitunya tembaga dan seng. Masuk di Sulawesi Utara ada EMAS yang berlokasi di Tatelu Minahasa Utara, Tamposo Baru Minahasa Selatan, dan Belang Minahasa Tenggara, serta Lapangomas di Sangihe. Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi ini memiliki sumber daya bahan galian dan mineral antara lain mineral logam industri dan bahan bangunan, serta bahan bakar fosil yaitunya batu bara dan minyak. Terkait dengan potensi di sektor energi dan sumber daya mineral, potensi yang dimilikinya yaitu ada nikel dengan luas areal bahan galiannya mencapai 322.200 hektar, dan cadangan minyak serta bumi gas yang diketahui terdapat di kedua kabupaten yaitunya di Lapangan Tiaka, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, dan Kecamatan Toli Barat, Kabupaten Banggai dengan kapasitas 16,5 sampai dengan 23 juta barel per tahun, serta adanya potensi gas bumi yang terdapat di Senaro, Kecamatan Taili, Kabupaten Banggai, dengan kapasitas 1,6 triliun kaki kubik. Hasil pertambangan di Sulawesi Selatan meliputi emas yang banyak ditemukan di daerah Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Bulukumba. Yang kedua ada biji besi yang banyak ditemukan di Kabupaten Luwu Timur dengan cadangan sebesar 23,9 ton, serta di Kabupaten Bone dengan deposit sebesar 9,38 juta ton. Lalu ada pasir besi yang terdapat di Kabupaten Takalar dengan potensi sebesar 4,9 juta ton, di Kabupaten Selayar sebanyak 37.500 ton, dan di Kabupaten Jeneponto sebanyak 500.000 ton. Kemudian ada mangan yang ditemukan di Kabupaten Bone dalam bentuk ketul dan vein. Setelah itu ada nikel yang hanya terdapat di Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai potensi sumber daya sebesar 13,4 juta ton. Lalu ada timah hitam yang banyak ditemukan di Kabupaten Goa dengan cadangannya sebesar 2.375 ton, serta di Kabupaten Tanah Toraja sebesar 125.000 ton. Lalu tembaga banyak ditemukan di Kabupaten Tanah Toraja dengan depositnya sebesar 8,5 juta ton, serta di Kabupaten Luwu Utara dengan deposit sebesar 50.000 ton. Terakhir ada marmer
yang banyak ditemukan di Kabupaten Maros dengan cadangan sebesar 75 miliar ton. Masuk di wilayah Sulawesi Tenggara, potensi sumber daya alam pertambangan di Sultra ini memiliki nilai produksi yang diperkirakan mencapai 300.000 triliun rupiah dengan Sulawesi Tenggara yang memiliki berbagai jenis tambang, mulai dari aspal, nikel, hingga emas. Gorontalo di provinsi ini memiliki bahan tambang seperti emas, perak, tembaga, batu gamping, toseki, batu granit, sirtu, zeolit, kaolin, pasir kuarsa, felspar, serta lempung atau clay. Sedangkan di pertambangan Kalimantan Barat itu ada batu bara serta bauksit. Di Kalimantan Tengah ada sejumlah investor lokal maupun luar yang banyak melirik bisnis pertambangan di wilayah ini. Di Kalimantan Selatan, pertambangannya ada bahan galian energi yang mencakup batu bara serta minyak bumi. Di bahan galian logam ada emas dan biji besi, serta di bahan galian industri ada intan, kromit, marmer, batu gamping, pasir kuarsa, serta kaolin. Potensi pertambangan di Kalimantan Utara sejak tahun 2013 sebagai berikut, yang mana sumber energi tak terbarukannya meliputi minyak bumi sekitar 57 juta barel per tahun, ada gas bumi sekitar 1,98 triliun standar kubik feet per tahun, dan batu bara sekitar 167 juta ton per tahun. Jenis potensi pertambangan di Kalimantan Timur antara lain ada minyak bumi, gas alam, intan, emas, batu bara, pasir kuarsa, batu kapur, batu pasir dan kerikil, mika, serta batu besi. Di wilayah Nusa Tenggara Barat dapat kita temukan minyak bumi, nikel, dan batu kapur. Selanjutnya, sektor perdagangan di Sulawesi Barat. Provinsi ini merupakan salah satu pengekspor barang yang ada di negara Indonesia. Banyak barang-barang yang diekspor yang dimulai dari produk jaminan hingga akses distribusi. Serta di kehidupan sehari-hari, para pengrajin juga banyak membuat rotan sebagai bahan baku mabel, misalnya ada kursi, meja tamu, rak buku, keranjang hantaran, keranjang hemper, keranjang souvenir, dan lain-lain. Lalu di Sulawesi Utara, komoditas hutan yang banyak menghasilkan produk juga memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah di dalamnya. Antaranya ada produknya yaitu ada rotan, damar, kayu manis, ijuk, daun woka, dan lainnya. Tanam perkebunan juga memegang peranan penting sekaligus melibatkan hajat hidup sebagian besar masyarakat di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Lalu di Provinsi Sulawesi Selatan, di provinsi ini kakao juga diperdagangkan dalam bentuk mentah atau disebut raw material ekspor. Selain itu, produk unggulannya ada kelapa sawit yang mana produksinya bisa mencapai 6.623.293 ton di Sulawesi Selatan. Dengan meningkatnya akses perdagangan antar pulau atau antar wilayah menjadikan produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi produsen dengan beras utama. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015, komoditas ekspornya berkembang di areal perkebunan dengan produksi jambu mete sebanyak 23.758 ton, kelapa dalam sebanyak 39.191 ton, kelapa hibrida sebanyak 3.506 ton, lalu ada cengkeh sebanyak 6.557 ton, ada lada sebanyak 3.858 ton, ada enau sebanyak 3.106 ton, ada pinang sebanyak 220 ton, ada kapuk sebanyak 230 ton, dan ada sagu sebanyak 919 ton. Lalu juga komoditas ekspor perikanan di Sulawesi Tenggara juga didominasi oleh komoditi udang, pename, gurita, kerapu, serta kepiting.
dengan tujuan utama ekspornya yaitu Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, serta Singapura. Selanjutnya di Provinsi Gorontalo ada pabrik tepung kelapa nata di Koko yang mampu memproduksi sebesar 50 ton per hari untuk diekspor ke negara-negara luar. Kemudian pabrik gula Tolang Ohula dengan produksinya 35.000 ton hingga 39.000 ton, yang mana besaran produksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat seprovinsi Gorontalo dengan jumlah 12.000 ton, sedangkan sisanya diekspor keluar. Lalu ada pabrik rumput laut dengan kapasitas produksinya mencapai 2 ton per hari yang dikirimkan ke Jakarta, Malaysia, hingga Korea. Lalu di Provinsi Kalimantan Barat ada 5 komoditi ekspor terbesar, yaitunya alumina, bahan baku karet, biji aluminium, dan konsentratnya, ada kayu lapis, serta eau de palm oil atau CPO. Sejak tahun 2018 ada peningkatan kinerja di sektor perdagangan pada perekonomian Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur ada liquid natural gas, yang mana komoditas ini telah diekspor dengan volume sebesar 9.414.581,38 ton di tahun 2015 dengan nilai FOB yang dimilikinya sebesar 4.544.447.032,57 US dollar. Kemudian ada bituminous coal atau coking coal yang mana telah diekspor dengan volume sebesar 77.078.450,10 ton, dan ada crude petroleum oil dengan volume sebesar 1.774.934,9 ton yang diekspor di tahun 2015. Lanjut ada kondensat yang diekspor dengan volume 1.218.527,5 ton di tahun 2015, dan ada anhidrous amonia yang diekspor di tahun 2015 juga dengan volumenya sebesar 81.581,99 ton. Di Kalimantan Tengah dapat kita lihat ada binatang hidup dengan komoditas ekspornya sebanyak 29,14 ribu ton, lalu bahan bakar mineral sebanyak 9,5 ribu ton, kemudian ada benda-benda dari besi dan baja yang telah diekspor yaitu 5,57 ribu ton. Lanjut ada mesin atau peralatan listrik yang mana komoditas ini telah disetujui pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 1,91 juta US dollar dengan volume sebanyak 2,25 ribu ton. Dan terakhir ada perangkat optik yang ditawarkan di tahun 2018 dengan nilai sebesar 6,37 US dollar dengan volumenya sebesar 3,3 ribu ton. Kalimantan Utara ada bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingnya, zat mengandung bitumen, malam mineral yang diekspor di tahun 2012 sampai 2013 dengan nilai FOB sebesar 872.549.154 US dollar. Lalu ada ikan dan krustasi, moluska serta invertebrata air lainnya yang diekspor di tahun 2013. Kemudian ada kayu dan barang dari kayu yang diekspor pada tahun 2013. Lalu ada lemak dan minyak hewani nabati serta produksi disosiasinya, yang mana lemak olahan ini dapat dimakan, yang diekspor di tahun 2013. Terakhir ada tembakau dan pengganti tembakau di pabrikasi yang diekspor di tahun 2013. Selanjutnya Bali.
yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bali secara kumulatif nilai ekspor barang padi periode Januari-November 2020 tercatat senilai 414,38 juta US dollar. Dengan selain itu juga tuna, manggis, buah naga menjadi bahan komoditi ekspor. Kemudian menyebutkan nama sungai. Sama di Sulawesi Barat itu ada Sungai Laryang. Kemudian di Sulawesi Utara ada Sungai Tondana. Di Sulawesi Tenggara ada Sungai Sampara. Lalu ada Sungai Konoweha. Kemudian ada Sungai Tamborasi. Di Sulawesi Tengah juga ada Sungai Laryang. Lalu ada Sungai Poso. Dan di Sulawesi Selatan ada Sungai Maros. Sungai Ticekang. Di Gorontalo itu ada Sungai Marisa, ada Sungai Paguyaman. Kemudian di Kalimantan Barat ada Sungai Landak, Sungai Sekayam, Sungai Melawi, dan Sungai Keriau. Lanjut di Kalimantan Utara ada Sungai Sembakung, Sungai Sesayap, Sungai Tidung, Sungai Kayan, dan Sungai Kayan. Kemudian di Kalimantan Selatan ada Sungai Tabalong dan Sungai Negara. Lalu di Kalimantan Timur ada Sungai Telen, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Jembayan, Sungai Loahaur, Sungai Dondang. Di Kalimantan Tengah ada Sungai Kumai, Sungai Mentaya, Sungai Mendawai, dan Sungai Kapuas. Di Bali itu ada Sungai Sungi, Sungai Petanu, serta Sungai Nyuling. Di Nusa Tenggara Barat sendiri ada Sungai Aisasa dan Kali Polapari. Lanjut nama-nama gunung. Yang pertama di Sulawesi Barat ada Gunung Tanete Papengangan, Gunung Tanete Bulamapa, Gunung Tanete Gandang Dewata, Gunung Butu Masisala, Gunung Butu Tambolang, Gunung Butu Matuan, Gunung Butu Pumalepong, Gunung Butu Mambuiling, Gunung Butu Rombeau, dan Gunung Butu Benteng. Di Sulawesi Utara ada Gunung Huidui Gambuta, Gunung Ambang, Gunung Sempu, Gunung Kaweng, Gunung Lokon, serta Gunung Tangkoko. Di Sulawesi Tengah ada Gunung Colo, Gunung Bulu Nokilelaki, Gunung Lumut, serta Gunung Bulu Tumpu. Next di Sulawesi Selatan itu ada Gunung Latimojang, Gunung Rante Kumbalo, dan Gunung Bulu Saraung. Selanjutnya di Sulawesi Tenggara ada Gunung Tangkilemboko, Gunung Osu Pariama, dan Gunung Mekongga. Kemudian di Gorontalo sendiri ada Gunung Bulie Mautang, Gunung Bulie Pandit, Gunung Lobu Toda, dan Gunung Ali. Selanjutnya di Kalimantan Barat ada Gunung Pasi, Gunung Niut, Gunung Merdai, Gunung Kelam, Gunung Pulung, Gunung Panti, dan Gunung Asing. Dan yang terakhir ada Gunung Lawit. Selanjutnya di Kalimantan Tengah hanya ada Gunung Asing. Di Kalimantan Selatan itu ada Gunung Banyutawar dan Gunung Pamaton. Selanjutnya di Kalimantan Utara ada Gunung Basakan, Gunung Rian, Gunung Lingkas, Gunung Sombang, Gunung Sari, dan Gunung Seriang. Kemudian di Kalimantan Timur ada Gunung Beriut. Di Bali ada Gunung Merbuk serta Gunung Agung. Lalu di Nusa Tenggara Barat ada Gunung Batulante, Gunung Tambora, Gunung Doroleme, dan Dorukuta. Selanjutnya masuk ke danau. Danau di Sulawesi Barat ada Danau Timur Perkasa serta Danau Salumoni. Di Sulawesi Utara itu ada Danau Moat. Di Sulawesi Tengah ada Danau Poso. Di Sulawesi Tenggara itu tidak terdapat danau. Di Sulawesi Selatan ada Danau Matano dan Danau Tauti. Serta di Gorontalo itu ada Danau Limboto. Kemudian danau di Kalimantan Barat ada Danau Sebedang, Danau Biru Selakau Timur, Danau Biru, Danau Mangkedang, Danau Selate, Danau Setinting, Danau Biru, dan Danau Sentarum serta Danau Tekanang. Lanjut di Kalimantan Tengah itu ada Danau Awang. Kemudian di Kalimantan Selatan ada Danau Caramin. Di Kalimantan Utara juga tidak terdapat danau. Di Kalimantan Timur itu ada Danau Beluk, Danau Barong, Danau Jimpang Tanjung Isui,
Danau Tanjung Sarai, Danau Hafini, Danau Redan, dan Danau Permai. Selanjutnya di Bali. Di Bali itu terdapat Danau Tamblingan, Danau Beratan, serta Danau Batur. Selanjutnya di Nusa Tenggara Barat itu ada satu danau yaitu Danau Satonda. Selanjutnya kita masuk ke poin kegiatan budaya serta pariwisata. Pertama di Sulawesi Utara itu ada alat tradisional, ada peda, ada keris, ada padang baru sangihe, dan ada perisai dengan rumah adatnya bernama wale, serta tariannya ada terbagi 3. Tarian suku Sangihe, ada tari poco-poco dan tari gunde. Tarian suku Minahasa ada tari mangket, serta di tarian suku Minahasa juga ada tarian cakalele. Di kegiatan pariwisata Sulawesi Utara ada Gereja Katolik Pineleng, Masjid Raya Manado, Museum Sulawesi Utara, Taman Purba Kalawaruga Sawangan, Kuburan Karkov Kuburan Belanda, Danau Tondano, Gunung Kelabat, Taman Laut Bunaken, Air Terjun Lano Danu Minahasa, dan Pantai Bentenan. Kemudian di Sulawesi Barat kegiatan budayanya ada rumah adat Boyang, serta ada tari-tarian diantaranya tari bulu londong, tari Mapande Banua, tari Patudu, tari Bamba Manurung, dan tari Makbundu. Lalu di Sulawesi Tengah kegiatan budayanya tarian adat ada rego, lalu ada alat musik tradisionalnya yaitu talindo, dan lagu daerahnya yaitu posisani. Dengan kegiatan pariwisatanya ada Goa Berlian di mana terletak di tebing Pulau Sombari, Kabupaten Morowali. Lanjut kegiatan budaya Sulawesi Selatan ada lagu-lagu tradisionalnya serta alat musik tradisional yaitu Pak Pele, Pak Bas, Pak Korambi, Pak Geso-Geso, dan Pak Suling. Dengan rumah adatnya yaitu suku Torajanya dengan tongkonan. Kemudian kegiatan pariwisata di Sulawesi Selatan ada Pantai Losari, Museum Baruga Samba Opu, dan Pantai Samalona. Kemudian kegiatan budaya di Sulawesi Tenggara ada dengan rumah adat Mekongga dan rumah adat Buton, serta ada baju adat Babunggawi dan Babunggawi Linggai. Kemudian juga ada pakaian adat suku Muna, lalu ada tarian daerah yaitu tarian Balumpa serta tarian Malulo. Selanjutnya kegiatan pariwisata di Sulawesi Tenggara yang bisa dikunjungi ada Danau Biru, Pantai Meleura, dan air terjun Samparona. Selanjutnya kegiatan budaya di Gorontalo itu bisa kita lihat ada pakaian adatnya, ada tari Pola Palo, ada tari Pule Cinde dengan rumah adat Dulo Hopa dan rumah pewaris serta senjata tradisionalnya yaitu badik. Bahasa daerahnya itu bahasa Gorontalo. Kemudian kegiatan pariwisatanya ada Taman Laut Biluhu Timur serta Danau Limboto. Next, kegiatan budaya di Kalimantan Barat dengan pakaian adat yaitu King Baba dan King Baby G, rumah adatnya rumah betang, serta ada tradisi seprahan. Selanjutnya, kegiatan budaya di Kalimantan Selatan ada rumah adat, di antaranya ada Rumah Gajah Manusu, Rumah Babungoting, Rumah Ba Anjung Gajah Baliku, Rumah Palimbangan, serta Rumah Padat Alas. Selanjutnya kegiatan pariwisata ada Pasar Terapung, Pulau Kembang, Loksado, Pantai Angsana, Pulau Samber, dan air terjun Lembah Kahung. Kemudian kegiatan budaya di Kalimantan Utara banyak beragam suku, ada diantaranya suku Bugis, suku Jawa, suku Tidung, suku Dayak, dan suku Bulungan, serta ada suku Suluk. Lalu pakaian adatnya itu baju ta'a dan baju sapai-sapa. Sedangkan kegiatan pariwisata di Kalimantan Utara ada objek wisata lampau, ada Sungai Nyamuk, ada Tanah Tidung, ada Kota Tarakan. Di Tanah Tidung ada wisata alam Gunung Rian, wisata Batu Mapan, serta di Kota Tarakan itu ada Pantai Amai, Wana Wisata, Tugu Australia, dan juga ada objek wisata Pantai Tanah Kuning dan air terjun Martin Villa. Lanjut kegiatan budaya di Kalimantan Timur dengan senjata tradisional Mandau, rumah adatnya rumah Lamin, alat musik tradisionalnya yaitu kadire, kelentangan sampek, pakaian adatnya ada
baju rompi dan kain tenun sebatas lutut untuk pria, dan rok. Lalu lagu daerahnya ada burung enggang, mengharit, sabarani, sorangan, idung-idung, dan tikilat. Lanjut kegiatan budaya di Bali. Banyak adat istiadat, bahasanya Bali, rumah adatnya Triangga. Biasanya pakaian adatnya laki-laki itu udeng, yaitu ada pakaian pendetanya wastra atau kapuh. Dengan kesenian tradisional ada tari renjang, alat musiknya ada rindik dengan lagu daerah mejengeran, dan juga ada upacara adatnya, yaitunya upacara kelahiran, upacara turun tanah, upacara potong gigi, upacara pernikahan, upacara penyucian, dan upacara kematian dengan senjata tradisionalnya keris. Kemudian banyak sekali ya objek pariwisata di Bali, banyak pantai, ada pantai Ubud, lalu juga selain pantai juga ada Rating, Monkey Forest, dan Tegalalang. Kemudian kegiatan budaya di Nusa Tenggara Barat dengan rumah adat. Rumah dalam loka, rumah adat Bole, rumah adat Bale Lombok, rumah adat Bole Jajar dengan pakaian adatnya, juga senjata tradisional keris dan klewang. Terakhir yaitu kegiatan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Ada Kepulauan Gili, Gunung Rinjani, Pink Beach, Pantai Tanjung Aan, dan Pulau Satonda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.